Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arfiara Putri Wibowo dengan NIM 2010207 dari Prodi Akuntansi. Hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang peluang. Nah, lalu apa sih peluang itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peluang atau kesempatan ialah ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kesempatan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Tapi, dalam dunia bisnis ada juga yang namanya peluang usaha. Apa tuh peluang usaha? Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang pemimpin atau wirausahawan untuk mendapat keuntungan. Banyak peluang yang disia-siakan, sehingga berlalu begitu saja. Karena tidak semua orang dapat melihat peluang dan yang melihat pun belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut. Hanya seorang wirausahawan atau pemimpin yang dapat berpikir kreatif serta berani mengambil resiko, itulah yang dapat tanggap dan cepat memanfaatkan peluang. Peluang usaha yang telah diambil tentu akan memiliki konsekuensi bagi pengambil keputusan. Jika berhasil, dapat dikatakan mendapat keuntungan. Namun jika gagal, maka itu bagian dari resiko yang harus dihadapi. Namun demikian, hal itu dapat dijadikan pengalaman yang sangat berharga. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara menangkap peluang? Nah, itu ada beberapa cara. Yang pertama, gali informasi di sekitar. Ada orang yang pergi merantau untuk berbisnis. Namun, tak perlu mengejar peluang usaha ke kota lain. Karena di sekitar Anda juga ada kesempatan bisnis yang bisa dimanfaatkan. Belajarlah peka dengan kebutuhan masyarakat di sekitar Anda dari segi barang ataupun jasa. Galilah informasi dari keluarga, tetangga, teman-teman, dan orang-orang yang Anda temui di lingkungan Anda. Misalnya nih, kayak contoh yang udah aku cantumin. Di lingkungan kamu tuh belum ada tempat laundry. Nah, apalagi lingkungan kamu nih kayaknya padat nih. Banyak orang-orang yang menghuni di situ. Wah, kayaknya bisa nih kalau kamu buka laundry. Nah, lalu yang kedua, manfaatkan momen tertentu. Biasanya selalu ada peluang bisnis pada momen-momen tertentu, seperti pada saat bulan Ramadan. Anda bisa membuka usaha kuliner dengan berjualan kue untuk berbuka puasa. Atau misalkan contoh lain, misalkan gini nih, kalau misalkan ada artis dari luar yang ngadain konser di Indonesia, kan banyak tuh pasti fansnya. Nah, bisa tuh kita jual kayak merchandise, kayak kipasnya, atau misalkan barang-barang lain atau gantungan kunci, itu bisa banget kita manfaatin. Lalu yang ketiga, manfaatkan keahlian pribadi. Misalnya gini, kita itu jago menari. Nah, kita bisa buka kursus menari. Lalu yang keempat, pilih bisnis sesuai dengan hobi Anda. Misalkan Anda hobi makeup, nah Anda bisa tuh buka bisnis soal jual makeup atau kursus makeup. Ini tujuannya adalah biar kita tuh semakin semangat kalau sesuai dengan hobi kita. Jadi nggak gampang cepet bosen lah ya. Lalu yang kelima, jalankan toko online. Di era yang serba teknologi ini, potensi bisnis online sangat berpotensi besar. Masyarakat mulai beralih ke belanja online dan meninggalkan cara belanja konvensional, jadi ke tokonya langsung. Dan keuntungan dari menjalankan toko online ini, kita bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di luar daerah. Jadi nggak cuma yang ada di daerah kita aja. Lalu yang terakhir, coba bisnis waralaba. Nah, buat kalian nih yang punya modal lumayan besar, kalian bisa nih coba bisnis franchise atau waralaba yang sudah terbukti sukses. Anda tak perlu repot memikirkan konsep bisnis karena semuanya sudah siap. Sementara sistem manajemen dan kemudahan promosi akan dibantu oleh pemberi waralaba. Anda hanya perlu menjalankan usaha ini sebaik-baiknya agar dapat terus berjalan dengan lancar. Misalkan waralaba itu kayak Pizza Hut, terus KFC, terus McD, semacam itu. Berikutnya ada kepekaan. Istilah kepekaan pertama kali diperkenalkan oleh Kirchner pada tahun 1979 sebagai sebuah kemampuan untuk memperhatikan peluang yang selama ini diabaikan tanpa perlu melihatnya terlebih dahulu. Gaglio dan Katz menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki kemampuan kepekaan yang tinggi akan menjadi sadar terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan pasar dan mampu mengidentifikasikan kekuatan penggerak
dan elemen kunci di dalam hubungan tersebut. Chang juga memperkuat bahwa adanya persepsi akan mempengaruhi perhatian dan cara mengolah informasi, yang kemudian menjadi lebih nyata dengan sinyal yang muncul dari informasi di luar lingkungan. Orang dengan kepekaan tinggi membuat orang-orang tersebut lebih peka terhadap level ekonomi yang tidak seimbang. Gaglio dan Katz memiliki argumen bahwa kepekaan berwirausaha terdiri dari dua jenis keterampilan, yaitu persepsi, upaya untuk mempersepsikan lingkungan dengan baik, dan ada interpretasi, mengidentifikasikan dorongan yang paling benar, dan faktor paling kritikal, serta menyimpulkan dinamika relasi yang paling nyata. Ares dan kawan-kawan memberi simpulan pada penelitian yang dilakukan oleh Kirchner dan menyatakan bahwa perspektif kepekaan dalam konteks kewirausahaan dan mekanisme pasar mengasumsikan bahwa orang-orang memiliki pengetahuan yang berbeda dan menginterpretasikannya dunia dengan cara yang berbeda pula. Hal ini akan menciptakan suatu pengetahuan di mana beberapa wirausaha dapat melihat dan menyadari adanya peluang, sedangkan yang lain tidak. Selanjutnya, kemampuan mengidentifikasi peluang usaha. Kemampuan mengidentifikasi peluang usaha merupakan salah satu keterampilan penting untuk dapat mewujudkan suatu usaha yang sukses. Park melakukan observasi yang menunjukkan adanya hubungan erat antar kesuksesan sebuah usaha dengan kemampuan wirausaha tersebut untuk mengidentifikasi peluang usaha di tahap awal perjalanan bisnisnya. Hal ini juga menunjukkan hubungan antara kapabilitas berwirausaha untuk mengidentifikasi peluang dengan memproduksi produk inovatif. Pentingnya kemampuan identifikasi usaha untuk wirausaha menjadi fokus penting, terutama bagaimana untuk dapat fokus mengembangkan kemampuan tersebut untuk jangka yang lebih panjang. Menurut Chang, sebagian bagian dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa intensi seseorang untuk mengikuti suatu pelatihan merupakan salah satu cara orang tersebut untuk mengenali kelemahannya dalam pengetahuan dan keterampilan berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengidentifikasi peluang usaha dapat muncul setelah seseorang mengikuti suatu kegiatan pengembangan kapasitas kewirausahaan. Lalu kita lanjut berikutnya, mengembangkan ide dan peluang usaha. Nah, ada beberapa cara juga nih. Yang pertama itu ada magang. Magang adalah ikut belajar bekerja dalam kegiatan usaha atau bisnis wirausaha dengan perusahaan tertentu pada bidang tertentu juga. Nah, jadi nanti setelah kita udah selesai magang, kita udah punya pengalaman kerja nih. Jadi kita udah punya ide, wah peluang apa nih yang bisa kita dapat, yang bisa kita jalani nantinya. Yang kedua, membuat catatan kegiatan wirausaha. Wirausaha yang baik mampu mengingat kembali kegiatan yang telah dikerjakan dan mengevaluasi rencana yang akan datang. Tentu tidak semua wirausaha mampu mengingat kembali pekerjaan yang telah mereka selesaikan dengan baik sebelumnya. Tentu tindakan yang baik adalah membuat perencanaan dan catatan yang telah dikerjakan. Adapun catatan-catatan kegiatan wirausaha adalah mengenai keberhasilan dan kegagalannya serta permasalahannya, sehingga catatan tersebut menjadi bahan evaluasi keberhasilan yang telah dibuat. Membuat catatan kegiatan wirausaha diantaranya meliputi yang pertama, kegiatan-kegiatan jual beli dalam bisnis dan perdagangan, kegiatan-kegiatan dalam bidang geodesi, kegiatan-kegiatan utang piutang, kegiatan-kegiatan kerja dalam pabrik di berbagai macam barang dan jasa, kegiatan-kegiatan dalam bangunan, kegiatan-kegiatan dalam pengawasan kerja, kegiatan-kegiatan promosi dagang atau bisnis, dan seterusnya. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil catatan. Pada umumnya, kita tidak selamanya ingat akan tindakan kegiatan-kegiatan dalam pengamatan terhadap kegiatan usaha wirausaha. Pengetahuan mencatat kegiatan usaha wirausaha sangat bermanfaat dalam mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai. Mencatat hasil kegiatan usaha wirausaha merupakan ungkapan perasaan dan kemampuan yang dibantu alam pikiran untuk disampaikan kepada orang lain. Merumuskan masalah-masalah bermanfaat bagi perkembangan mengumpulkan hasil catatan, menginterpretasikan data-data, serta menarik kesimpulannya. Pada waktu mempresentasikan hasil penghayatan kegiatan wirausaha di dalam diskusi, diharapkan kelompok-kelompok diskusi membuat catatan-catatan sebagai bahan tanggapan. Presentasi hasil penghayatan kegiatan wirausaha pada umumnya berhubungan dengan yang pertama ada pola kerja keras para wirausaha, pola pikir positif dalam berwirausaha, kemauan untuk maju dalam berwirausaha, keuletan di dalam berwirausaha,
Perjuangan di dalam berwirausaha, kejujuran di dalam berwirausaha, keyakinan kepada ilmu dan spiritual di dalam berwirausaha, dan terakhir disiplin di dalam berwirausaha. Selanjutnya, kita lanjut ke pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Kreativitas merupakan salah satu kemampuan manusia yang dapat memberi kepuasan dan keberhasilan dalam hidup, sehingga manusia dapat mengaktualisasikan dirinya ke dalam lingkungannya. Bentuk kreativitas antara satu dengan yang lain tidaklah sama. Meskipun tidak sama, bila ia mampu menggunakan potensi-potensi yang dimilikinya, akan menjadikan sesuatu yang produktif. Wirausahaan yang kreatif adalah wirausahawan yang secepat menangkap peluang yang muncul dari suatu kondisi lingkungan sekitarnya, dan tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Wirausahawan yang kreatif memandang sesuatu produk yang sebagian orang menganggap tidak berguna, menjadi sangat berguna dan mempunyai nilai jual. Seseorang yang kreatif tidak akan menjadi bagian dari orang-orang yang mencari pekerjaan, karena dia sendiri yang akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Beberapa peluang usaha yang dapat dimanfaatkan secara kreatif dan mampu menghasilkan nilai tambah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan barang bekas, misalnya sedotan minum dibuat bunga, bulu ayam menjadi aneka hiasan seperti lukisan, aksesoris, baju, lalu kulit telur menjadi hiasan meja, kardus menjadi bingkai foto, potongan kayu menjadi aneka gantungan kunci, perca menjadi kaset, baju boneka, pakaian anak-anak, tempat pensil, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang B, memanfaatkan barang yang tersedia. Yang tersedia di sini itu maksudnya sudah ada di alam gitu, yang tersedia di alam. Contohnya kayak membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, terus yang C, itu memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitarnya seperti berdagang aneka keperluan sekolah menjelang tahun ajaran baru, usaha parsel waktu lebaran, Natal, dan tahun baru, berjualan aneka minuman seperti es buah, es kelapa muda, es teler ketika musim kemarau. Lalu selanjutnya kita membahas inovasi. Inovasi adalah suatu proses pengubahan peluang menjadi gagasan atau ide yang dapat dijual dan bukan selalu berupa ide yang sangat rumit. Tetapi kadang inovasi berasal dari ide yang sepele dan sejenis saja, asal merupakan hal yang baru dan lebih baik dari yang telah ada. Sedangkan kemampuan inovasi seorang wirausahawan merupakan proses mengubah suatu gagasan yang dapat dijual. Oleh karena itu, jika seorang wirausahawan ingin sukses dalam usaha, harus membuat produk-produknya dengan inovasi yang baru. Sebab dalam dunia bisnis pada zaman sekarang, tanpa adanya inovasi, baik mengenai produk-produk maupun pelayanannya, akan mengakibat kegagalan dalam bisnis. Mereka tidak puas hanya dengan meningkatkan atau memperbaiki yang sudah ada atau mengadakan modifikasi saja, tetapi mencoba menciptakan nilai yang baru dan berbeda-beda, serta kepuasan yang baru atau berbeda pula. Mengubah suatu bahan menjadi suatu sumber daya. Dalam proses penerapan, kemampuan berinovasi menurut Karatko ada 4 jenis inovasi yang dapat dikembangkan, yaitu contohnya sebagai berikut. Yang pertama, invensi atau penemuan merupakan hasil produk atau proses yang benar-benar baru yang sebelumnya tidak ada. Lalu yang kedua, ekstensi atau pengembangan, pemanfaatan baru atau penerapan lain pada produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Lalu yang ketiga, duplikasi atau penggandaan, merupakan refleksi kreatif atas konsep yang telah ada. Lalu yang keempat, sintesis, kombinasi atas konsep dan faktor-faktor yang telah ada dalam penggunaan atau formulasi baru. Selanjutnya, yang terakhir ada pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi, menjadi suatu keharusan untuk memenangkan persaingan yang berkembang dengan sangat cepat. Teknologi informasi atau IT dianalogikan sebagai sebuah permintaan dari masyarakat industri di mana kebutuhan akan sarana pengolahan data dan komunikasi yang cepat dan murah menembus ruang dan waktu. Dari dunia industri harus mampu memberikan terhadap permintaan tersebut dalam bentuk penciptaan produk-produk teknologi yang berkualitas. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Sejak diketemukannya komputer sebagai alat pengolah data sampai dengan era internet di mana komputer menjadi senjata utama dalam berkompetisi, masing-masing era yang ada memiliki karakteristiknya masing-masing, di mana secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan yang erat dengan kompetisi dalam dunia usaha, baik secara mikro ataupun makro.
Teknologi informasi merupakan hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Sekian materi peluang dari saya, Dinda Arfiara Putri Wibowo. Bila ada salah kata, mohon maaf, dan atas waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.